Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, qala fa inna asdaqal hadithi kitabullahi ta'ala wa khairul hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid dharain amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang senantiasa memberi nikmat kepada kita, nikmat hidup, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, sehingga pada kesempatan ini kita masih sempat hadir untuk melaksanakan salat maghrib secara berjamaah. Kemudian kita lanjutkan pengajian. Pengajian kita kali ini membaca kitab Tafsirul Jalalain. Ya. Kemudian selanjutnya mari kita mengirim salam dan salawat kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim. Baik, di perhatian kitabnya sekarang kita baca masih surah Al-Maidah. Berapa? Ayat 110 ya. Al-Maidah ayat 110. Perhatikan, kita baca dulu sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس tukallimun nasa fil mahdi wa kahla wa idh 'allamtukal kitaba wal hikmah wat tawrata wal injil wa idh takhluqu minat tini ka hay'atit tayr ulangi wa idh takhluqu minat tini ka hay'atit tayr bi idzni fatanfukhu fiha fatakunu tayran bi'izni
وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين. Ya, selanjutnya kita terjemahkan dulu. Ingatlah qala Allahu ketika Allah berkata, Ya Isa bin Maryam, wahai Isa bin Maryam, wahai Isa bin Maryam, ulkur ni'mati, ingatlah nikmatku, ingatlah nikmatku, alaika kepadamu, wa ala walidatika dan kepada ibumu, dan kepada ibumu, ushkurha, syukurilah nikmatku itu. Iz ayyatuka, di waktu aku mendukungmu, di waktu aku mendukungmu. Kuwatika, menguatkanmu, maksudnya tadi menguatkanmu. Biruhil kudusi, dengan Ruhul Kudus, dengan Ruhul Kudus. Siapa dimaksud Ruhul Kudus? Yaitu Jibril. Jibrilah. Tukallimun nasa, kamu dapat berbicara dengan manusia. Kamu dapat berbicara dengan manusia. Halun minal kafi fi ayyatuka, merupakan hal, jadi ini merupakan hal dari al-kaf pada kalimat ayyatuka. Fil mahdi, sewaktu dalam buayan. Fil mahdi, sewaktu dalam buayan.
Ayat tiflan, maksudnya bayi atau dalam keadaan bayi. Wakahlan dan sewaktu dewasa. Dan sewaktu dewasa. Yufidu nuzulahu qabla sa'ati, mengandung makna tentang turunnya Nabi Isa sebelum hari kiamat. Sebelum hari kiamat. Li'annahu, karena rufi'a qablal karena dia diangkat sebelum tua, sebelum usia dewasa. Sebelum usia dewasa. Iya. Kama sabaqa fi Ali Imran, sebagaimana yang telah disebutkan dalam surah Ali Imran. Kama sabaqa, sebagaimana yang telah berlalu, fi Ali Imran, dalam Ali Imran. Wa idh 'allamtukal kitabah, dan ingatlah 'allamtuka, di waktu aku mengajarmu, al-kitabah, menulis wal hikmata, dan hikmah, wat taurata, dan Taurat, wal injila, dan Injil. Wa iz takhluqu minat tini, dan ingat pula takhluqu, ketika kamu membuat minat tini, dari tanah, kahayati, seperti bentuk, atau berupa, maksudnya kahayati itu kasurati, ya, seperti bentuk atau seperti gambar, at-toiri, burung, seperti gambar burung. Wal kafu ismun, bimakna mithlu maf'ulin. Jadi kaf di situ kahai'a, ya, adalah isim bermakna seperti maf'ul. Bi'ilni, dengan izinku.
biizni dengan izinku, fatamfukhu fiha fatakunu tayram biizni, lalu kamu meniup padanya, fatamfukhu fiha, lalu kamu meniupkan padanya, fatakunu tayran, lalu jadilah bentuk itu atau gambar itu menjadi burung yang sebenarnya. Menjadi burung yang sebenarnya, biizni dengan izinku. Dengan izinku. Apa maksudnya dengan izinku? Maksudnya biiradati, atau dengan kehendakku. Dengan kehendakku. Wa tubri'ul akmaha, dan ingatlah di waktu kamu menyembuhkan orang buta, wal abaraswah, dan orang yang berpenyakit sopak, biilni dengan izinku atau karena izinku. Wa'il tukhrijul mauta, dan ingat pula ketika engkau mengeluarkan orang mati min kuburihim ahya'um, dari kuburan mereka, ahya, dalam keadaan hidup, biilni, dengan seizinku atau dengan izinku. Wa iz kafaftu bani Israila anka, dan ingatlah di waktu, ingatlah di waktu kafaftu, aku menghalangi bani Israel angka, dari kamu, hina, sewaktu, hammu, mereka ingin biqatlika, membunuhmu. Ilji'tahum bil bayyinati, dikala kamu
dikala ji'tahum kamu mengemukakan bil bayyinati beberapa keterangan yang nyata, beberapa keterangan yang nyata, maksudnya adalah al-mu'jizat, mu'jizat atau beberapa mukjizat. Faqala alladziina kafaru, lalu orang-orang kafir berkata, lalu orang-orang kafir di antara mereka berkata, lalu orang-orang kafir di antara mereka berkata, in ma, in tidak lain ma, jadi ma itu in diartikan dengan ma tidak. Hadza, hal ini maksudnya alladzi amartahum, alladzi ji'ta bihi, yang engkau datangkan, illa melainkan sihrum mubin, sihir yang nyata, sihir yang nyata. Wa fi qira'atin, dalam bacaan lain atau ada juga bacaan lain, sahirun, tukang sihir. Jadi yang kita baca dalam Quran itu sihrun ya. Tapi ada juga bacaan lain itu dia baca sahirun. Kalau sahir itu adalah orangnya, tukang sihir. Siapa yang dia maksud? Isa, yaitu Nabi Isa. Anak sekalian, santri-santriwati, pada ayat 110 surah Al-Maidah ini, setelah kita baca dan terjemahkan, kira-kira apa yang kita pahami kandungan ayat ini? Apa? Apa yang kita pahami dari ayat ini? Oi, saya tanya, siapa Nabi siapa yang diceritakan dalam ayat ini? Nabi Isa. Terus apanya Nabi Isa yang dijelaskan oleh ayat ini? Itu mukjizatnya. Coba hitung coba. Berapa mukjizat Nabi Isa di dalam ayat ini? Coba hitung. Berapa? Berapa? Pertama, apa yang pertama? Tukallimun nasa fil mahdi. Apa itu? Apa artinya itu? Berbicara dengan manusia fil mahdi di apa namanya? Sewaktu masih dalam buayan. Tuh. Yang kedua, lagi wakahlan. Jadi fil mahdi itu waktu masih bayi dia sudah bicara ya. Sudah berbicara, masih dalam buayan. Buayan itu maksudnya ayunan. Ya, bahasa ko namanya nampak pinituin-tuing. Bicara Nabi Isa. Ya, dengan fasihnya. Kemudian wakahlan
Ini Wakahlang ini artinya di waktu tua atau dewasa. Di sini dijelaskan oleh mufassir kita bahwa makna dari Wakahlan ini memberi makna bahwa Nabi Isa itu akan turun ke dunia sebelum terjadi kiamat. Sebelum terjadi kiamat. Kenapa? Karena Nabi Isa itu diangkat oleh Allah ke langit masih dalam usia muda atau masih remaja. Ya. Masih remaja sudah diangkat oleh Allah ke langit. Nah, itu. Kemudian selanjutnya apa lagi mujizatnya Nabi Isa? Apa lagi? Wa takhluqu minat tini kahayati tayri bi izni. Ini satu mujizat juga. Jadi Nabi Isa itu membentuk dari tanah, dia bikin seperti patung-patung burung, ya. Biasa kita kalau main tanah gini bikin-bikin seperti kerbau, sapi. Kalau Nabi Isa ini dia bikin burung. Setelah itu Nabi Isa tiupkan nyawa, betul jadi burung, hidup, jadi burung betulan terbang. Nah ini, jadi berapa nih di sini? Hah? Nah, 3 nih. Kemudian waktu bariul akmaha, seperti itu tadi. Hah? Menyembuhkan orang buta. Dan Nabi Isa itu mampu menyembuhkan orang buta, orang yang bahkan sejak lahir buta. Nabi Isa usap saja begitu matanya langsung melihat. Wal abarasah, jadi tadi penyakit buta mampu disembuhkan. Yang kedua wal abarasah, apa itu al barasah itu? Penyakit, apa itu penyakit sopak? Apa itu penyakit sopak? Belang-belang, penyakit kulit ya, penyakit kulit, belang-belang. Itu juga mampu diobati Nabi Isa. Apalagi wa istukhrijul mauta. Nabi Isa juga pernah mengeluarkan orang mati dari kuburannya, lalu dihidupkan. Ada orang pernah dikasih keluar Nabi Isa dari kuburannya, lalu ditanya. Jadi orang itu hidup kembali, ditanya, sudah berapa lama kamu mati? Dia bilang sudah 500 tahun. 500 tahun nih matinya, baru dihidupkan kembali Nabi Isa. Tanya lagi, bagaimana kamu rasakan sakitnya sakaratul maut waktu dicabut nyawamu? Dia bilang sampai sekarang masih terasa sakit. Itu padahal sudah 500 tahun lamanya. Dia masih rasakan sakit itu. Subhanallah. Ya, itu ya mujizat Nabi Isa. Dia keluarkan orang mati dari kuburnya, lalu dihidupkan. Kemudian wa il kafaftu bani Israil angka. Ingat juga ini nikmat juga ya. Sewaktu aku menghalangi Bani Israel darimu. Aku menghalangi Bani Israel darimu. Maksudnya ini orang-orang kafir yang ingin membunuh Nabi Isa. Ya, sebentar kita jelaskan. Lalu Nabi Isa memperlihatkan mukjizatnya atau keterangan-keterangannya. Tapi apa kata orang-orang kafir? In hadza illa sihrun mubin. Ini tidak lain
kecuali sihir yang nyata. Begitulah orang kafir diperlihatkan mukjizat, dia malah menuduh Nabi Isa menjadi sebagai tukang sihir. Itulah orang kafir. Ya. Jadi anak-anakku sekalian, dalam ayat ini ya jelas sekali Allah mengingatkan kepada Nabi Isa agar supaya Nabi Isa itu selalu ingat nikmat Allah. Ya. Il qala Allah ya Isa bin Maryam dzkur nikmati. Ya. Selalu ingat nikmatku, kata Allah. Alaika wa ala walidatika. Jadi baik nikmatnya Allah kepada Nabi Isa maupun nikmatnya Allah kepada ibunya Nabi Isa. Siapa namanya ibunya Nabi Isa? Siti Maryam. Ya. Nah, itu. Jadi itu nikmat Allah baik kepada Nabi Isa maupun kepada Siti Maryam. Apa itu? Yaitu ayyatuka. Ketika Allah katakan, ketika aku menguatkanmu. Dengan cara apa Allah menguatkan Nabi Isa? Yaitu biruhil kudus, yaitu melalui Rohul Kudus. Siapa itu Rohul Kudus? Jibril. Ini ya, Jibril. Artinya gini. Disinilah bedanya pemahaman orang Nasrani itu, Jibril itu juga adalah Tuhan. Nabi Isa juga Tuhan. Jadi dia tiga Tuhannya. Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Rohul Kudus atau Jibril. Ya, itu kekeliruannya orang Nasrani. Kita orang Islam meyakini bahwa Nabi Isa itu Nabi, bukan Tuhan. Secara akal begini ya. Secara akal. Kalau Nabi Isa Tuhan, dia dilahirkan, dia makan minum, berarti membutuhkan. Ya. Dia tumbuh, pernah bayi, lahir bayi, kanak-kanak, anak-anak, remaja. Kalau dipikir, sejak kapan Nabi Isa mulai menjadi Tuhan? Apakah sebelum lahir, atau setelah lahir, atau setelah besar? Ya, berarti pernah Nabi Isa tidak menjadi Tuhan. Ya, gitu. Jadi kita meyakini Nabi Isa itu adalah Nabi dan Rasulullah. Kita muliakan Nabi Isa. Kita mengatakan Nabi Isa tidak disalib, Nabi Isa tidak dibunuh, karena dia dilindungi oleh Allah. Dia dilindungi oleh Allah. Ya. Jadi dikuatkan ya dengan atau melalui Rohul Kudus, melalui Jibril. Kemudian apa bentuk penguatan Allah kepada Nabi Isa? Melalui Jibril, yaitu Nabi Isa mampu bicara masih dalam keadaan bayi. Itu karena ibunya Nabi Isa itu dituduh selingkuh, dituduh berzina. Bagaimana bisa Maryam ini hamil tanpa ada suaminya? Padahal Siti Maryam itu dia tidak pernah keluar-keluar, terus di dalam kamarnya. Jadi ada mihrab di samping, seperti kalau ini masih ya, ada kamar begini sampingnya. Situ terus Nabi Isa tidak pernah keluar-keluar. Tidak pernah keluar-keluar. Begitu dijenguk, ya. Kalau dia dijenguk, selamanya ada makanan yang tersedia di dalam. Selalu ada makanan.
Entah dari mana, tidak tahu siapa yang bawakan makanan itu. Ya. Maka Nabi Isa ditanya, ya, makan ini dari mana? Makan ini dari mana, wahai Maryam? Wahai Maryam, makan ini dari mana? Ya. Maryam mengatakan, ini dari langit, dari Allah. Ya. Ini dari Allah. Kamu herankan di situ. Tidak ada orang bawakan, tiba-tiba ada makanan di dalam. Ya. Jadi dikuatkan oleh malaikat Jibril. Makanya waktu lahir Nabi Isa, ya, Nabi Isa berbicara menjawab kepada orang-orang kafir yang ingin membunuh atau yang menuduh Maryam berzina. Nabi Isa yang bicara di situ, padahal masih bayi, ya, masih bayi. Dan ini mulai Nabi Isa, Allah memperlihatkan mukjizat Nabi Isa alaihissalam. Ya, fil mahdi wa kahlan, dan juga pada waktu tua, artinya nanti suatu saat, pada saat mendekat hari kiamat, Nabi Isa turun kembali ke bumi. Ini, Nabi Isa turun kembali ke bumi, membela orang-orang. Siapa yang dibela Nabi Isa nanti? Apakah orang Kristen? Bukan. Yang dibela Nabi Isa itu adalah orang Islam, orang beriman kepada Allah, orang yang bertauhid kepada Allah. Jadi Nabi Isa nanti tidak mau mengakui orang-orang Nasrani yang meyakini bahwa Nabi Isa itu Tuhan. Tidak mau meyakini, tidak mau mengakui itu. Ada ayatnya dalam Al-Quran, ya. Laqad kafaral ladzina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam. Apa sambungannya? Apa sambungannya? Hafiz? Wahai para hafiz, apa sambungannya? Laqad kafaral ladzina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam. Apa sambungannya? Qalal masihu, qalal masihu ya bani Israila. Halo. Laqad kafara alladhina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam. Qala al-masihu ya bani Israil a'budullaha rabbi wa rabbakum innahu man yushrik billahi faqad harrama alaihi al-jannah wa ma'wahun nar. Apa lagi samanya? Wa malid dhalimina min ansar. Ini tandanya kurang meroja akibat. Nih, kenapa nih lupa hafalan apa? Ya, di situ laqad kafaral ladzina qalu, sungguh kafirlah orang-orang yang berkata atau orang-orang yang mengatakan innallaha, sesungguhnya Allah itu huwal masih ibnu Maryam, yaitu al-Masih bin Maryam. Padahal qalal masihu, padahal Al-Masih berkata, ya Bani Israel, wahai Bani Israel, u'budullaha rabbi wa rabbakum. Sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Innahu may yusyrik billah, sesungguhnya orang yang syirik kepada Allah atau yang musyrik kepada Allah, ya. Innahu may yusyrik billah faqad harrama alaihil jannah. Sungguh haramlah atasnya surga. Jadi orang yang syirik kepada Allah itu haram baginya surga. Orang-orang Nasrani dianggap musyrik karena meyakini ada Tuhan selain Allah. Itu makanya dikatakan musyrik. May yusyrik billah faqad harrama alaihil jannah.
wa ma'wahun nar, dan tempatnya itu adalah neraka. Wa ma'wahun nar wa malid zalimina min ansar, dan tiadalah bagi orang-orang yang zalim itu penolong. Tidak akan ada penolong bagi orang-orang yang zalim. Ya. Gitu ya. Kita lanjut. Mana ini? Ya, bahwa Nabi Isa akan turun nanti sebelum hari kiamat, membela orang-orang Islam, membela orang-orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya wa allam tukal kitab wal hikmah wa taurat al injil. Ini juga nikmat kepada Nabi Isa ketika Allah mengajarkan kepadanya kitab. Apa kitab itu? Menulis. Alkitabah, menulis. Allah mengajarkan kepada Nabi Isa menulis. Wal hikmah, juga hikmah. Apa itu hikmah? Hikmah itu adalah apa itu hikmah? Ya, ilmu berbeda dengan hikmah, gitu. Jadi berbeda dengan hikmah. Halo, sebentar pengajian. Halo, pengajian dulu. Iya. Gitu. Hikmah. Jadi menulis, hikmah, Taurat dan Injil. Itu diajarkan kepada Nabi Isa. Juga apalagi wa takhluqu minat tini ka hayati thair. Juga ketika kamu membentuk tanah ya seperti burung, lalu kamu tiupkan roh kau tiupkan roh burung itu, lalu betul menjadi burung terbang. Itu juga satu mukjizat Nabi Isa, ya. Satu mukjizat bagi Nabi Isa. Apalagi waktu beriul akmah wal abrasah. Ini juga kelebihan Nabi Isa atau mukjizatnya, dia mampu mengobati orang buta dan penyakit sopak dengan hanya mengusap saja. Dia hanya mengusap begini, ada orang buta diusap begini matanya langsung melihat. Ada orang berpenyakit kulit diusap begini langsung mulus kulitnya. Itu mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Isa. Ya, wa istukhrijul mauta min kuburihim ahya biizni. Ketika kamu mengeluarkan orang mati dari kuburnya lalu hidup kembali dengan izinku. Tapi ingat baik-baik. Coba hitung di situ di kitab berapa kali kalimat izni di situ. Biizni coba berapa kali? Hitung coba. Berapa kali Erdo? Hah? 6 kali. Artinya apa? Apakah Nabi Isa yang hebat? Iya, bukan Nabi Isa yang hebat. Karena kemampuan Nabi Isa itu disebabkan karena izin Allah. Biizni coba. Jadi bukan Nabi Isa yang jago yang hebat, tapi Allah yang mengizinkan Nabi Isa mampu seperti itu. Artinya dari sini kita pahami bahwa tidak ada manusia yang hebat, tidak ada manusia yang jago kalau tanpa izin Allah. Itu sebabnya kita selalu dalam Islam itu selalu mengatakan insya Allah itu. Kalau Allah mengizinkan, tidak ada jago kalau tidak diizinkan. Api sifatnya membakar, kalau tidak diizinkan tidak bisa. Buktinya Nabi Ibrahim dibakar. Tidak diizinkan oleh Allah menghanguskan Nabi Ibrahim, tidak jadi. Malah api itu jadi dingin.
Parang yang tajam bisa dipakai menyembelih kalau diizinkan. Tapi kalau Allah tidak izinkan, berarti yang dikerek-kerek kalau Nabi Ismail tiana kanre. Kir tiana kanre. Ni pate bari batua puai batua. Ni kere miset kanre. Kenapa? Tidak diizinkan. Ya kan? Tidak diizinkan. Apalagi? Orang turun ke laut pasti tenggelam kan? Kalau diizinkan. Tapi kenapa Nabi Musa tidak tenggelam? Nah, lari di tengah laut. Tidak diizinkan, laut itu menenggelamkan Nabi Musa. Ya kan? Banyak lagi yang lain. Kalau kita dimakan ikan, secara akal mati tidak? Mati. Kalau diizinkan. Tapi Nabi Yunus, ikan nun tidak diizinkan membunuh Nabi siapa? Nabi Yunus tidak diizinkan sehingga tidak jadi. Jadi tidak ada yang terjadi kalau tanpa izin Allah. Itu sebabnya kita selalu dalam Islam diajarkan wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika wada illa ayyasha Allah. Jangan mengatakan saya akan kerjakan besok ini, melainkan ucapkanlah insya Allah. Apa artinya itu insya Allah? Kalau Allah menghendaki, sama ya. Kalau Allah mengizinkan, sama. Ya, segera itu. Ya, terakhir bahwa ketika Nabi Isa memperlihatkan mukjizatnya kepada orang kafir selamanya mengatakan in hadza illa sihrun mubin. Ini semua tidak lain kecuali sihir. Ini sihir. Jangan percaya sihir ini. Padahal bedakan sihir dengan mukjizat. Apa artinya mukjizat? Paham baik apa itu mukjizat? Kelebihan? Bukan. Apa mukjizat? Apa? Bukan kejadian yang luar biasa. Mukjizat itu adalah apa? Sesuatu yang bisa melemahkan pihak lawan. Itu mukjizat. Kenapa mukjizatnya Nabi Musa tongkat bisa jadi ular? Karena kaumnya Nabi Musa banyak tukang sihir, kayu-kayu dijadikan ular, maka Nabi Musa diberi kemampuan oleh Allah sebagai mukjizat untuk mengalahkan tukang-tukang sihir itu. Ya, pada saat Nabi Musa berhadapan dengan tukang sihir, langsung banyak sekali ular. Maka Nabi Musa diperintah oleh Allah, pukulkan tongkatmu hai Musa. Pukulkan tongkatnya, langsung jadi ular. Ularnya Nabi Musa memakan semua ular-ular yang lain. Itu namanya mukjizat, mengalahkan ya kekuatan yang dimiliki seorang nabi untuk mengalahkan pihak lawan. Gitu. Ya. Itu namanya mukjizat. Sumakalah wa auhaitu ilal hawariyina an aminu bi wa bi rasuli qalu amanna washhad bi annana muslimun wallahu alam. Ya. Tanggal 1 ya. Baik, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, perbaiki cara duduk kita semua. Ya. Berdoa dengan ikhlas, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi hidayah kita semua, membukakan pintu hati kita untuk memahami apa yang kita pelajari, sehingga kita mendapatkan berkah
mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ya Allah, bukakanlah pintu hati kami semua ya Allah untuk memahami ilmu yang kami pelajari. Ya Allah, berikan keberkahan, berkahi penglihatan kami, berkahi pendengaran kami, berkahi hati kami ya Allah. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinika wa ala taatik. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah, ampuni dosa kami, ampuni dosa ayah ibu kami. Ya Allah, berikanlah kesehatan, kekuatan dan pertolongan-Mu kepada kedua orang tua kami ya Allah. Panjangkan umur kedua orang tua kami ya Allah. Berilah mereka kekuatan dan kesehatan dalam mencari nafkah ya Allah. Bimbing mereka dengan hidayah-Mu ya Allah. Ya Allah, dekatkanlah ayah ibu kami terhadap masjid-Mu ya Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Billahi taufiq wassalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.